Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doli Hadi Wijaya. Saya mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf. Saya dari Fakultas Fisip, jurusan Ilmu Komunikasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tema besarnya itu public speaking. Jadi yang pertama-tama itu speaking itu apa sih? Speaking itu kegiatan penyampaian pesan berupa ide atau gagasan secara oral atau lisan. Semua itu harus bisa speaking ya. Lalu di sini ada public speaking. Apa itu public speaking? Public speaking itu bentuk komunikasi di mana seorang pembicara menghadapi pendengar dalam jumlah yang relatif besar dan pembicara yang relatif kontinu. Oke, contohnya itu orang-orang yang pidato itu adalah dia sedang melakukan public speaking. Jadi tujuan public speaking itu apa? Jadi yang pertama itu kayak menyampaikan informasi kepada audiens, terus menghibur audiens, yang ketiga itu ada mempengaruhi audiens. Lalu manfaat public speaking. Manfaatnya apa nih public speaking itu? Kalau yang pertama itu kayak mengurangi ketidaktahuan. Jadi kita melakukan public speaking itu kayak ngasih tahu informasi gitu buat orang-orang atau audiens. Jadi tadinya dia nggak tahu nih informasi ini, terus kita kasih tahu. Jadi dia tahu gitu kalau udah kita melakukan public speaking. Kayak yang pertama itu kan kayak mengurangi ketidaktahuan dari manfaat public speaking. Yang kedua itu mengurangi tekanan. Lalu yang ketiga ada memperbaiki hubungan. Jadi kayak contohnya kalau manfaat public speaking di memperbaiki hubungan itu tadinya kayak hubungan yang sudah terus dari manfaat public speaking yang keempat itu ada memahami permasalahan, terus ada menyelesaikan masalah. Jadi nggak semua orang tuh terlahir bisa menjadi pembicara ya. Nobody is born speaker. Jadi ada anggapan bahwa kesuksesan seseorang dalam berretorika hanya karena dia telah memiliki bakat. Itu salah besar ya. Namun tidak selamanya bakat menjadi faktor penentu kesuksesan seseorang dalam bidang retorika. Jadi hal yang membentuk seseorang menjadi pembicara efektif itu proses belajar dan berlatih. Kalau public speaking kita mau bagus, kita harus rajin belajar dan berlatih terus-menerus. Terus lingkungan yang kondusif, lingkungan juga berpengaruh kepada kalau kita bisa mau menjadi pembicara yang efektif. Terus ada bakat juga sangat berpengaruh ya menjadi pembicara yang efektif. Lalu di sini ada kiat khas public speaker. Jadi kiatnya itu kayak yang pertama itu persiapan matang untuk materi pesan maupun psikologis. Yang kedua, ketahui dengan baik siapakah calon khalayak Anda. Jadi sebelum kita menjadi mau berbicara di depan umum itu, kita harus tahu nih siapa nih calon khalayak kita untuk menjadi pembicara. Nanti materinya kita bisa susun dengan rapi, dengan baik, sesuai pada khalayak. Terus yang ketiga itu berpikirlah bahwa Anda menguasai semua pesan yang akan disampaikan. Kita juga harus benar-benar menguasai pesan yang buat disampaikan ya ke depan publik. Nggak boleh pokoknya nggak boleh inilah apa namanya tuh jangan sampai nggak menguasai lah gitu intinya. Terus berikutnya ada bersikap optimis bahwa ketika Anda diminta untuk berbicara,
maka Andalah satu-satunya orang yang menguasai masalah termaksud. Terus selanjutnya itu jangan segan untuk bertemu pandang dengan khalayak secara gentle. Lalu ada seringlah berlatih nafas diafragma, kayak nafas perut itu, dan senam mulut, kayak sebelum melakukan di balik layar kita bisa menggerak-gerakan mulut AU atau AU E O I O gitu sebelum melakukan pembicaraan di depan publik. Itu tuh gunanya menghindari fears of inaudible. Jadi terus ada jangan malu membawa teks atau catatan, terutama bila Anda sangat sulit menghafal data akurat. Kayak bisa aja catatan kecil atau di handphone gitu catatan. Lebih baik sih kayak ya di kertas lah catat data-data gitu, kayak angka biar akurat lah gitu. Terus ada tolong hindarkan kata-kata atau kalimat yang ditengarai bakal melukai perasaan orang lain. Terus di Kiatkas Public Speaker ini ada bangkitkan semangat khalayak dengan cara meninggikan intonasi di akhir kalimat. Terus ada tolong hindarkan mengenakan busana atau aksesoris yang bakal mengganggu penampilan Anda. Terus ada perhatikan baik-baik soal waktu. Hindarkan keterlambatan karena Anda atau terlalu lama dalam menyampaikan pesan. Ada gangguan ya, kalau gangguan ada penyakit utama ketika akan berbicara di depan publik adalah kecemasan, nervous. Nah itu pasti ada itu. Gejala-gejala tertekan, detak jantung semakin cepat, lutut gemetar, berkeringat, suara bergetar, pusing, kejang perut atau mual, mata berair, lupa materi, banyak deh, dan lain-lain. Banyak. Penyebab kecemasan itu pengalaman pertama, kayak masih demam panggung gitu, pengalaman pertama, suasana baru, merasa menjadi pusat perhatian, merasa berbeda, trauma masa lalu, tidak siap tampil. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama nih, mempersiapkan dan melakukan latihan. Terus mencari pengalaman, melakukan kegiatan fisik, olahraga gitu. Menganggap demam panggung adalah hal yang wajar gitu. Terus ada bagaimana cara meraih rasa percaya diri. Yang pertama itu lepaskan rasa sesal, gambarkan diri, jangan takut gagal, penampilan kita harus rapi, harus percaya diri. Terus ada mengingat semua sukses masa lalu, itu dia. Lalu ada hal yang perlu diperhatikan saat public speaking, variasi suara, ekspresi wajah, terus bahasa tubuh. Variasi suara ada volume dan kekerasan suara. Itu kita ada penekanan lah, nanti kecil, boleh nanti besar. Jangan berbicara dengan nada datar ya. Aku udah lama udah gitu. Itu datar, jangan. Harus diayun suaranya, jangan pokoknya. Terus kita ada menutup presentasi dengan mengesankan. Yang pertama itu membuat ringkasan, kutipan, pernyataan motivasi, tantangan untuk segera bertindak, lelucon yang relevan, atau mengulangi manfaat, meminta audiens meneriakan slogan tertentu gitu kayak. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.